Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul wasilah ilmu RDAY. Yuk. Ya, saya ulangi lagi ya. Misalkan ibu punya putri tercinta. Nah, putri tercintanya punya pacar namanya si A. Nah, ibu nggak serak nih sama si A. Gimana cara misahinnya? Nah, pakai ilmunya RDAY, ilmu kearifan lokal. Bisa gak pisah putrinya sama si A? Bisa. Dua. Saya perempuan misalkan. Punya pacar laki. Nah, pacar kita yang laki itu deketin sama perempuan itu. Wah, rame misalkan. Aku mau dia pisah. Dia harus nikahnya sama saya. Bisa gak? Bisa. Pakai ilmu kearifan lokalnya RDAY. Apa tuh ilmu kearifan lokalnya? Pakai cobek. Sama muntu. Apa namanya? Ulekan namanya apa? Ulekan. Oh, bukan muntu. Ah? Oh, muntu. Oh, Sundanya muntu. Ah? Oh, mutu. Oh iya. Nah, diulek. Nanti diulek sambil kita ngomong. Pisah ya, pisah ya. Ayo, pisah. Nanti pisah. Itu ilmu kearifan lokal yang gak ada di tempat lain. Adanya ya di Indonesia aja. Nah, maksud saya kita enggak. Kita panggil putri kita omel-omelin. Pokoknya mamah mau kamu pisah sama dia. Yang ada tuh anak jadinya apa? Mutung. Jadi mutung kalahnya sama muntu. Mutu. Jadi mutung, MUTUNG, mutung. Kan kalau putri kita, anak kita, kalau kita jangan pacaran, marah gak dia? Marah. Pengalaman emang. Pengalaman ya. Nah, jangan diomelin. Kan itu buah hati kita. Ya udah kita kerjain aja pakai itu. Ya. Iya. Tapi yang diulek mesti ibu nguleknya mesti iya, nggak boleh di alat kelamin. Nggak boleh. Iya, bisa. Ini Pak di tempat lain nggak ada, adanya memang di SD Impres. Karena kalau Bapak dan Ibu pakai ilmu S1 nggak masuk logika. Apa hubungan? Begitu juga kalau Bapak dan Ibu didatengin sama debt collector. Pak Haji, debt collector udah di depan rumah, nongkrong gak mau pulang. Gampang, Ibu ke belakang, ambil ulekan, Ibu ulek aja di belakang. Nanti herannya kontolnya panas. Ini benar Pak, saya gak bohong. Jangan diusir, kalau diusir malah dia teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, pukul-pukul tiang listrik. Nanti malah tetangga semua rame. Hah? Iya. Ya, debt collector yang ada 4 orang duduk di depan, pergi. Pergi gak kamu ya? Pergi gak? Awas, kalau gak pergi gue santet nih. Jadi ditakutin, dia boleh ngancam, kita pakai itu ilmunya. Manjur gak? Manjur banget. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Cabenya gak ada, kosong. Ya. Gak boleh. Jadi kalau nanti gak pulang juga, nanti muntunya dilempar. Ya. Jadi nanti yang cerita testimoni langsung ya. Ya, tepuk tangan dong, luar biasa. Yo, Mbak. Kurang semangat dong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji, guru besar kita, alhamdulillahirabbil alamin, ibu-ibu semua dan bapak-bapak.
Alhamdulillahirabbil alamin. Saya senang, benar-benar saya sangat bersyukur sekali ya. Saya memang asli Bogor, tapi saya baru mengenal RD IIT. Kebetulan saya dikasih tahu sama temen, terus saya lihat YouTube, saya pelajari dan saya lihat terus ya. Saya simak, saya belum tahu tadinya, tapi saya dengan tekad bulat, saya harus ke sini. Akhirnya saya pas bulan puasa saya ke sini dengan tekad bulat. Alhamdulillah, dengan pasti dan yakin saya ketemu sama Pak Haji. Alhamdulillah ya Pak Haji. Saya berterima kasih sekali dengan ilmu-ilmu yang ada di RDIA ini, benar-benar sangat bermanfaat dan benar-benar menjadikan anak saya, betul anak saya dua-duanya alhamdulillah berkah, semuanya yang benar-benar saya ini, mungkin saya tidak punya apa-apa ya Pak Haji ya. Anak saya kebetulan satu yang pertama itu di kedokteran UI lagi. Tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah itu masuknya dengan yang mudah, berkat dari Pak Haji juga. Di situ yang benar-benar susah masuk kedokteran, tapi alhamdulillah saya bersyukur pada Allah anak saya bisa masuk ke sana. Terus di situ anak saya kaget pas mau lebaran datanglah laki-laki ya, tidak saya sebutkan. Memang dia mungkin ada rasa suka yang tadinya dia tuh tidak pernah pacaran, karena dia memikirkan pelajaran aja sudah pusing. Mungkin ini dikenalkan sama temennya, datanglah ke rumah itu pas mau lebaran, pas puasa, dia pulang sampai malam. Saya cuman kok ini nggak pulang-pulang, cuman saya seperti itu ya. Nah setelah pas lebaran anak saya tuh udah kayak kegilaan lah ya sama pacarnya ini. Saya juga sudah deg-degan kayak gimana. Akhirnya saya bilang sama Pak Haji, kata Pak Haji udah pakai coet dan mutu. Akhirnya saya ikutin waktu itu Pak Haji pas Idul Adha saya kesini, dan akhirnya saya juga takut anak saya akhirnya beli coet yang nggak mungkin saya di belakang kan. Akhirnya saya coet itu saya beli sengaja ke pasar, saya taruh di kamar yang tidak diketahui oleh siapapun. Saya taruh di lemari itu. Nah saya setiap pokoknya habis sholat subuh saya coetin, setiap saat saya coetin. Saya sebutin nama anak saya, bintinya, terus saya sebut juga pacarnya. Putus, lepas. Tidak ada hubungan apa-apa lagi, Alhamdulillah Pak Haji, bersyukurillah, benar saya bersyukur. Saya lihat karena yang tahu anak saya yang kecil. Dia tahu dari Facebooknya. Mah itu kakak begini-begini, kok ini begini, karena saya kan tidak bisa ngontrol. Taunya dari anak saya. Nah itu lama-lama kok saya kasih tahu, kakak jangan sama ini. Begini-begini saya cari, malah dia marah. Akhirnya kata Pak Haji, ya saya benar ibu-ibu, jangan sekali-kali marahin anak. Karena anak itu makan kita takutnya di luar sana kita tidak tahu. Karena kita tidak bisa mengawasi 1x24 jam. Akhirnya saya lakukan ilmu RDIA ini yang dari Pak Haji, saya bersyukur alhamdulillah sampai sekarang kenyataannya saya kontrol tiap malam. Alhamdulillah anak saya ada di kosan terus, sekarang sudah putus. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah benar, alhamdulillah, terima kasih Pak Haji. Saya benar-benar subhanallah, saya yakin di situ, yakin 1000% yakin dengan ilmu ini benar-benar takjub. Ya, terus yang kedua, anak saya mau masuk ke SMA Taruna Nusantara Magelang. Susahnya kayak apa? Alhamdulillah dengan ilmu yang diberikan dari Pak Haji, alhamdulillah RDIA itu saya jalanin, saya ijab di sini berulang kali, saya bawa anaknya pun juga tiap malam. Anaknya itu yang tadinya tidak percaya celana terbalik itu apa mah fungsinya. Anak-anak sekarang itu kritis sekali. Apa fungsinya? Sampai lihat di Google. Fungsi dari celana terbalik. Akhirnya ada Bapak itu ada. Fungsi dari celana terbalik. Akhirnya dia percaya. Anak saya tuh nggak pernah percaya. Tepuk tangan dong.
Sampai sekarang dia menjalankan dengan pakai celana terbalik. Anak sekarang itu benar-benar sekarang alhamdulillah anak saya semuanya setiap hari pakai celana terbalik. WA Tepuk terbalik. tangan. Akhirnya di situ kita deg-degan, saya tidak punya siapa-siapa, saya harus kemana dan kemana. Alhamdulillah anak saya lulus. Tepuk tangan lagi dong. Lulus, alhamdulillah kita ke Pak Haji, alhamdulillah lulus sekarang di Magelang. Saya 3 bulan ini belum ketemu dan tidak bisa komunikasi karena masih basis. Nanti saya alhamdulillah pasti saya datang ini Oktober baru kita penutupan Pak Haji, penutupan PDK-nya. Itu yang benar-benar dia kemarin kebetulan wali kelasnya bikin surat di Japri ke saya, tulisan suratnya karena kita tidak bisa komunikasi. Di situ dibilang, Pak Mah apa yang dilakukan dari Pak Haji saya jalanin. Tepuk tangan dong. Itu semuanya pada baik semua sama dia. Dan termasuk anak saya itu mau tes OSCE ya, saya tahu itu OSCE di kedokteran itu 8 dokter yang menguji dia. Saya kata Pak Haji udah ke pembersih WC 8. Sedekah pembersih WC 100.000. Siap, saya jalankan itu. Saya cari nggak satu tempat, Ya. saya cari semuanya dan 8. Itu alhamdulillah dia sama sekali tidak remet Tepuk tangan dong. dan nilainya bagus. Coba mbaknya kasih tahu nih, kebetulan ibu-ibu sama bapaknya agak blow on. Remet itu apa remet? Remet itu tidak diulang, Nggak alhamdulillah ulang. nilainya. Sekarang dia jangan percaya, akhirnya sampai sekarang dia setiap tes, dia selalu yang tadinya dia tidak percaya. Saya suwukin Pak Haji. Ya tahu, Itu disubuk, tiap- tahu gak subuk? Apa? Ya. Jadi setiap malam saya setelah habis jalankan ilmu RDAY mandi bangun, sebelum itu saya senyum 41 kali. Saya mengucap syukur dulu, terus senyum 41 kali. Setelah itu saya mandi jam 00. Setelah itu saya jalankan sholat taubat yang saya termasuk Pak Haji yang taubat Telanjang bulat. siap. Ya. Alhamdulillah saya jalankan, saya terus Siapa yang udah pernah terlambat telanjang bulat? Nah. itu benar-benar takjub, ibu-ibu, Iya. bapak-bapak takjub sekali itu. Nah akhirnya saya sholat taubat, sholat tahajud, sholat hajat dan witir. Itu saya ngaji, walaupun belum itu tetap saya terus jalanin. Sampai saya yang tidak pernah khatam sekarang udah 8 kali khatam. Tepuk tangan dong. Sebelum kenal RDAY pernah khatam nggak berkali-kali? Tidak. Nggak pernah. Tidak pernah saya, alhamdulillah saya paksakan dengan syariah harus besok paginya dinas, tapi saya tetap jalankan itu. Nah sebelum saya sholat subuh, saya ngelihat sampai saya tanya ke Mbak Nadia, WA saya ke Mbak Nadia, saya gimana caranya. Akhirnya saya sebelum sholat subuh, saya naik ke kamar anak-anak. Yang anak saya itu yang pertama Pak Haji, itu tadinya judes, jutek, galak sama saya. Kalau di rumah itu dikunci, akhirnya saya ketok. Apa sih mama ini? Bilangnya bau mama ini. Wah udah marah-marah. Akhirnya saya udah ini ikutin. Sampai sekarang 180 derajat berubah Tepuk sekali. tangan dong. Oh. Berubah. Itu saya langkahin. Sukses saya langkahin 9 kali. Terus saya suwukin. Yang tadinya sekarang itu mereka nagih. Kalau setiap hari tidak disuwuk malah, mama kok saya nggak disuwuk. Yeah. Itu jadi udah nagih dengan sendirinya Bapak Ibu. Bapak mau nagih gak Bapak? Alhamdulillah Pak Haji, terima kasih banyak perubahan dari anak-anak saya. Bismillah semuanya berkat ilmu dari RDAY yang benar-benar takjub. Pak Haji saya benar-benar ini gak bisa untuk berkata-kata ya. Jadi benar-benar ini ilmu ini yang benar-benar dari dulu saya tidak pernah, saya selalu kata Pak Haji kan jangan ngeluh, jangan sedih. Ya.
jangan dongkol. Ya. Kata Pak Haji, jangan selalu dongkol. Akhirnya saya terus saya berjuang tidak dongkol. Alhamdulillah sekarang saya tenang, sampai saya kalau ketemu orang saya selalu colek ini Alat kelamin saya ini Buat buat salaman. salaman. Alhamdulillah suka-suka sehari ada 1 juta 2 juta. Alhamdulillah. Tepuk itu tangan saya. dong. Alhamdulillah, makanya Bapak siapa yang mau salaman sama ibu? No. Terima kasih Pak Haji, saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya benar-benar bersyukur kepada Allah ya, dengan kita ketemu ilmu RDIY ini, ketemu sama Pak Haji, guru besar kita. Saya benar-benar subhanallah, ini tidak salah. Kita tidak salah melangkah ke RDIY ini yang benar-benar kalau dilaju mungkin jauh ya ibu-ibu, tapi biar gimana pun juga inilah tempatnya. Alhamdulillah kita benar-benar yang bukan, maaf ya, bukan kita menjelekkan siapapun, yang tidak pernah Pak Haji itu ngasih air atau secara otomatis apa sakit apa sampai saya sakit pun juga, alhamdulillah itu dengan yang diberikan ilmu dari Pak Haji, alhamdulillah saya jalankan benar-benar terlaksana dengan baik. Terima kasih Pak Haji. Ya. Apapun juga Pak Haji selalu sehat, sukses dalam semuanya, karena semua di sini yang selalu panjang umur, panjang rezekinya, Buat bapak-bapak. Panjang rezekinya, semuanya, umurnya, terus jodohnya. Alhamdulillah saya benar-benar terharu dengan cerita Pak Haji yang anak-anaknya dokter semuanya. Pasti saya juga anak saya bisa dapetin dokter Pak Haji. Amin, Pasti. amin. Tepuk tangan dulu Dokter dong. lagi. Terima kasih Bapak-bapak Ibu semuanya, tidak salah. Ini RDIY tempatnya di sini yang dipimpin oleh Bapak Haji Dwi Susanto, takjub dan tidak ada dan tidak pernah salah di sini ibu-ibu. Ya, saya bukan mempromosikan tapi memang benar dan saya terlaksana benar-benar dari dulu, baru kali ini. Kenapa kata saya tidak dari dulu, tapi sekarang saya benar-benar tidak ada kata terlambat. Ya ibu-ibu, tidak ada bapak-bapak kata terlambat. Inilah tempatnya. Kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin kita sholat bolong-bolong apa, tapi saya kalau tidak sholat apalagi tidak menjalankan kebliatan badiatannya, rasanya kayak kurang dan kayak nggak minum, kalau kita nggak kayak minum air tiap harinya, itu seperti itu. Ya, terima kasih Pak Haji. Saya benar-benar bersyukur dengan ilmu-ilmu yang diberikan Pak Haji kepada saya, walaupun selama ini saya tidak ada kata terlambat, pasti ke depannya pasti akan lebih baik. Ya, terima kasih Pak Haji semuanya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Wow. Sini aja, nggak apa-apa. Jadi Bapak dan Ibu, kalau aja itu cobek, coek, ya, itu aja bisa memisahkan tali kasih. Tahu kan tali kasih? Maksudnya ini suka kan bisa dipisahkan dengan coek. Nah, berarti ini coek bisa misahin apa coba selain itu? Penyakit. Jadi kalau Bapak dan Ibu sakit, dicoek. Keluar gak penyakitnya? Keluar gak? Nanti dia keluar, begitu. Debt collector. Nah, bisa. Pokoknya apa aja yang Ibu dengan ketakutan, gemeteran. Nah, gimana misahinnya? Pakai itu. Pak Haji, kalau ada mantan gimana? Namanya mantan kan si bangsat ya. Coek juga. Ya. Yeah. Tepuk tangan dong. Daripada Ibu ke kamar diikutin, ke dapur diikutin, ya kan? Kalau duitnya sih nggak apa-apa, ya kan? Yang ngikutin kontolnya, mau cobek. Oke?
Jadi bapak dan ibu paksain pakai yang paling mudah dulu. Jangan yang berpikir susah, aduh gimana nih aku mau misahin anak putri saya dengan ini. Saya mau misahin pacar saya, kan saya suka sama pacar saya udah pacaran lagi sama dia. Gimana? Itu namanya ngeluh. Sudah, cobek beraksi. Bisa? Kalau saya dulu bilang sama anak saya gini, sekolah dokter ya sayang, nggak mau, aku maunya teknik sipil. Nomor 2, kamu sekolah dokter ya sayang, nggak mau, aku maunya teknik industri. Langsung saya gebrak. Dulu kalau anak nggak nurut, dukun bertindak. Terus kata putri saya, kalau sekarang Pak, kontol bertindak. Sekolah dokter. Karena anak saya dua-duanya dokter, makanya di rumah sakit putri saya terkenal dokter selakangan. Pasiennya banyak, tapi katanya lebih banyak pasiennya papa katanya. Ya iyalah, orang ini pasiennya berbagai penyakit ya kan. Cep, tepuk tangan dulu dong. Kasih centong 3, putrinya 2, mamahnya 1. Kasih uang bibit buat manggil. Pak Roni bisa manggil ratusan juta setiap hari. Nah, mbaknya juga harus bisa dan pasti bisa. 3. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Ya. Pak Roni itu tamu saya tahun 2015 seperti Pak Haji Marco. Itu dia nyentongin dengan tidak berharap. Nah kita kadang nyentongin berharap. Gak boleh Pak. Orang ini juga gak pakai mahar kok. Centongnya gratis. Bibitnya gratis. Terus berharap lagi mana? Janganlah. Jadi sambil main-main, sambil ngobrol. Masuk gak? Masuk Pak. Makanya saya mau Bapak dan Ibu praktekin seperti mbaknya. Apa yang dilakukan sama mbaknya? Dia maksain wajib sebelum salaman sama orang. Wajib remes alat kelamin buat salaman. Kasih gue uang. Kasih gue modal. Pak minimal nggak mati 1 juta Pak sehari. Coba Bapak praktekin. Tapi kenapa Bapak nggak nyebutin angka? Kan udah tahu ilmu RDI. Remes, kasih gue modal 10M. Kasih gue modal. Bapak dari salaman ini taruhlah 1000 orang. Nggak mungkin nggak 10 orang ada yang ngasih 10 miliar. Pasti ada. Nah bisa gak kita praktekin internal kita dulu nih yang sekarang ada. Jadi Bapak saling remes sama Ibu.